Ya. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'iddan minannar. Fase rahmat sudah kita lewati, fase maghfirah pun juga sudah kita lewati. Sekarang tinggal detik-detik terakhir kita di bulan Ramadan ini, detik-detik penentu lulus tidaknya kita dalam ujian Ramadan kali ini. Detik-detik penentu berhasil tidaknya kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembebasan dari api neraka. Detik-detik penentu la'allakum tattaqun, ya, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Detik-detik penentu diadakannya puasa Ramadan agar kita bertakwa, atau malah mendapatkan ancaman dari malaikat Jibril. Mendapatkan ancaman dari malaikat Jibril, doa dari malaikat Jibril apa? Ab'adahullah. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan kemudian pertemuan dirinya dengan Ramadan tidak menjadi penyebab dia mendapatkan ampunan dari Allah, maka semoga semakin jauh dari ridha Allah, semakin jauh dari surga. Ini titik penentu. Ya. Makanya sisa-sisa bulan Ramadan ini harus kita maksimalkan. Lebih giat lagi ibadahnya, perbanyak lagi sholatnya, perbanyak lagi bacaan Al-Qur'annya, perbanyak lagi zikirnya, perbanyak lagi sholawatnya, fokus sama ibadah sudah. Bahkan tidak ada satu ucapan ataupun satu tindakan pun kecuali kita niatkan untuk ibadah. Walaupun terkadang bentuk secara lahiriahnya itu bukan ibadah, nggak apa-apa niatin ibadah. Kita kerja niatin ibadah. Bahkan kita tidur niatkan ibadah, biar nanti yang mulainya bisa maksimal. Ya. Dan lain sebagainya, kita bersih-bersih niatkan ibadah sehingga tidak mengalir waktu yang kita lewati kecuali mengalirkan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Salah satu keagungan bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah turunkan satu malam tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diakumulasikan 1000 bulan kurang lebih 80 sampai 83 tahun. Jadi ada percepatan di situ. Satu malam setara dengan malam 83 tahun. Dan ini berimbang. Pokoknya dalam satu malam itu sama dengan 83 tahun. Khairun dalam kebaikannya. Barang siapa pada malam tersebut beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, maka sama saja dia beribadah selama 83 tahun. Ya. Tapi sebaliknya, kalau di malam Lailatul Qadar tersebut kita habiskan hanya dengan membuang waktu kita bersama gadget kita, bersama handphone kita, bersama TV kita, ya, bersama teman-teman kita tanpa ada manfaatnya, tanpa membawa maslahat. Bahkan kita habiskan na'udzubillah min dzalik tidak hanya pada perkara yang mubah saja, tapi juga perkara yang makruh, bahkan perkara yang haram. Sama saja 83 tahun. Ya. Maka dari itu ayolah kita tahan sejenak hawa nafsu kita, kita tahan sejenak ya, keinginan-keinginan yang tidak baik. Udah selama Ramadan aja udah atang-atang dah, baik-baik dah. Pegang terus itu Al-Quran, pegang terus itu tasbih, pegang terus itu zikir, terus baca Al-Quran, terus ibadah, sedekah, usahakan semaksimal mungkin. Khairun min alfi syahr. Karena ada satu malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari 83 tahun. Kenapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mubhamah. Lailatul Qadar itu Lailatul Mubhamah. Lailatul Qadar itu Lailah
malam Lailatul Qadar itu malam yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu dan tidak pasti kapan adanya. Yang jelas dari mulai malam 1 Ramadan sampai terakhir di malam takbir, di situ ada Lailatul Qadar. Di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 83 tahun. Malam dan kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 83 tahun. Kenapa disembunyikan? Hikmahnya apa? Sebagai ujian. Agar yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan menyambut, menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar dan menjadikannya setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Dia beribadah dianggap seakan-akan malam ini malam Lailatul Qadar, sehingga ibadahnya maksimal dalam ibadah, maksimal dalam menjauhi maksiat. Setiap malam seperti itu. Kalau terjadi penurunan semangat, terjadi pelemahan keimanan, hawa nafsu mulai menguasai kita, langsung akal sehat bekerja. Kalau saya hari ini libur tarawih, jangan-jangan pas malam ini, pas malam Lailatul Qadar. Takutnya pas saya maksiat di malam ini malam Lailatul Qadar. Akhirnya dianggap setiap malam itu malam Lailatul Qadar dengan maksimalkan ibadah, maksimalkan menjauhi maksiat. Itu seharusnya seperti itu. Kalau malam Lailatul Qadar ditentukan otak-atik kayak main puzzle, mohon maaf, otak-atik kayak main puzzle. Kalau hari puasanya dimulai dari hari Jumat misalnya, maka Lailatul Qadarnya ada pada hari ini. Kan otak-atik kayak main puzzle. Dan bisa ditentukan, dipastikan Lailatul Qadarnya di hari itu, maka semua orang akan berbondong-bondong semangat pada malam itu. Tujuan Lailatul Qadar, hikmahnya sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman dia akan terus semangat menggawangi tibanya datangnya malam Lailatul Qadar. Dia yang beriman. Yang munafik, yang munafik dapat Lailatul Qadar alhamdulillah, gak dapat ya sudah, itu munafik. Kalau gak percaya, ya kafir. Gak percaya Lailatul Qadar itu ada, ya kafir. Artinya dia tidak percaya dengan Al-Quran. Artinya dia tidak percaya dengan hadis Rasulullah. Yang gak percaya kafir. Yang ragu, yang ogah-ogahan aja dah. Yang ogah-ogahan menyambut malam Lailatul Qadar, munafik. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa salah satu tanda orang munafik? Ketika dia mendirikan sholat, dia dirikan sholat dengan bermalas-malasan. Yukhadi'una Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguh orang-orang munafik itu senantiasa menipu Allah. Tipu-tipuan aja dia, bohong-bohongan di ibadahnya, berusaha tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang akan menipu dirinya sendiri. Dan Allah lah yang akan menipu mereka sendiri di kaum munafik. Cirinya orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan sholat, didirikan sholat dengan bermalas-malasan. Kenapa? Yura'unan nasa, hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha, dan tidak berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Tuh. Apa ciri orang munafik? Idza qamu, dia berusaha menipu Allah dengan cara apa? Salatnya malas-malasan, salatnya ogah-ogahan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan salatnya malas-malasan, ayo berapa banyak di antara kita salat tarawihnya malas-malasan? Ya.
Salatnya hanya menggugurkan kewajiban. Bal yura'una an-nasa, salatnya hanya ingin dilihat oleh manusia. Berapa banyak di antara kita salat tarawih enggak enak kalau enggak salat tarawih. Kalimat enggak enak berarti salat tarawihnya li ajli man? Li ajlillah atau li ajlin nas? Salat tarawihnya karena siapa? Karena Allah atau karena manusia? Karena ada kalimat enggak enak sama orang. Artinya li ajlin nas, karena orang. Nah, hati-hati di sini. Wa idza qamu ila sholati